Assalamualaikum Bu Nurdiawati. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi kabarnya Bu Nurdia nanti rencana ini akan melakukan coaching, betul Bu? Ya betul Pak. Oke, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini Ibu saya akan nilai nantinya ya, menggunakan rubrik yang sudah saya siapkan di sini ya untuk coaching nanti. Nah, adapun yang saya akan amati nantinya itu diantaranya Ibu ini apakah Ibu sudah ya seperti yang di sini Bu ya? Apakah Ibu sudah melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan alur cerita atau belum ya? Baik, Pak. Kemudian apakah Ibu nanti menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apakah Ibu itu mendengarkan aktif ya jawaban-jawaban coach. Nah, kemudian apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bu ya, nanti proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum coaching dimulai ini Bu ya, saya ingin bertanya kepada Ibu terlebih dahulu ya. Nah, boleh Ibu ya? Iya, boleh. Silakan Pak. Nah, untuk pertanyaannya Bu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan nanti pada saat proses coaching? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian menyimak dengan baik atau mendengarkan dengan baik, kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi saya konfirmasi kembali, berarti ada 3 Bu ya. Kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya di antara ketiga tadi yang Ibu sampaikan itu, Ibu nanti ini akan fokusnya kemana? Nah, seperti itu. Saya akan memfokuskan atau menspesifikasikan pada satu kompetensi, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi fokus ke satu ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, Ibu, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu berdasarkan yang Ibu ingin ini, berdasarkan ya indikator ketercapaian yang Ibu harapkan tadi? Yang saya harapkan yaitu si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan dia bisa lebih terbuka. Jadi harapannya Ibu ini, Ibu harapannya nanti ingin si coach ini menemukan masalahnya sendiri dan dia bisa terlebih terbuka memberikan jawaban-jawaban. Baik, luar biasa kalau seperti itu Bu. Nah, jadi semoga proses coachingnya nanti ini bisa berjalan dengan baik dan saya doakan si coaching yang Ibu coaching nanti ini bisa menemukan solusi seperti yang Ibu harapkan tadi. Selamat ya. Terima kasih Pak. Silakan melanjutkan untuk melakukan proses coaching. Baik Pak, baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Saya justru bersyukur sekali nih Bu karena bisa bertemu di sini sebagai permintaan saya kemarin bahwa untuk di coaching Bu nih. Ya. Jadi kalau memang tidak mengganggu nih Bu, minta waktu yang sedikit boleh Bu? Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Jadi begini Bu, memang saya kan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ada dari antara kelas ini lebih banyak kelas yang kurang semangat muridnya belajar daripada yang semangat.
Oh iya. akhir-akhir ini. Oh jadi ya kelasnya Bapak ini sekarang anak muridnya lagi tidak bersemangat ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita atau percakapan kita hari ini? Saya sih besar keinginan saya Bu untuk setelah pembicaraan ini ada solusi yang saya dapatkan sehingga nanti siswanya bisa kembali semangat untuk belajar di kelas. Kira-kira setelah Bapak melihat-lihat kondisi murid Bapak ini, menganalisisnya, kira-kira apa sih penyebabnya? Apa faktor penyebab dia menjadi tidak bersemangat? Iya Bu, begini kalau saya perhatikan selama ini, dimana kan sekarang sudah akhir, bisa dibilang bulan terakhir nih untuk semester ini. Sebentar lagi kita masuk ke penilaian akhir tahun. Sebelumnya saya merasa metode-metode yang saya gunakan itu sudah sangat cocok. Bahkan anak-anak biasa lupa waktu pada saat proses pembelajaran yang harusnya kita istirahat, tapi mereka masih asik untuk belajar. Tapi itu yang saya perhatikan beberapa tahun belakangan Bu. Berbeda dengan sekarang ini, anak-anak cepat sekali bosan dalam pembelajaran. Kemudian itu yang saya perhatikan sebelum anak-anak akrab dengan gadget. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena anak-anak yang sekolah di sini kan berada juga di lingkungan tempat saya tinggal. Jadi anak-anak di sini itu yang saya perhatikan Bu selama ini. Kemudian sepertinya mereka itu terbiasa menggunakan gadget. Saya lihat dalam pembelajaran sedikit-sedikit joget-joget atau menyanyi-menyanyi kayak viral di sosial media TikTok seperti itu, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin dalam keadaan seperti ini juga justru lebih tambah ribet saya Bu, karena selain saya mengingatkan mereka untuk tidak ribut, mereka justru lebih atau mau tidak mau harus diulang lagi pembelajarannya Bu dari awal karena mereka tidak memperhatikan seperti itu Bu. Ini kalau untuk 1-2 kali pertemuan tidak apa-apa sih menurut saya Bu, cuman ini terus berulang. Hari ini pertemuan berikutnya begitu lagi Bu, dan ini sudah berlangsung sudah sangat lama Bu. Seperti itu. Jadi permasalahannya murid-murid Bapak itu terlalu terpengaruh dengan gadget yang ada, di mana mereka lebih suka joget-jogetan daripada untuk belajar ya Pak ya. Sehingga kemudian semangat mereka untuk belajar itu menjadi berkurang diakibatkan oleh gadget ini. Nah, setelah Bapak mengetahui bahwa ternyata permasalahannya Bapak punya anak ini adalah karena ini gadget-gadget ini dia terlalu terpengaruh oleh gadget, atau kemudian Bapak punya gaya pembelajaran yang kurang menarik, bagaimana Pak? Tapi mungkin bisa Bapak ceritakan mungkin bagaimana gaya pembelajaran yang sudah Bapak sajikan? Kalau mengenai gaya pembelajaran atau mungkin bisa dibilang metode pembelajarannya Bu ya, saya selama ini menyampaikan materi secara langsung, menjelaskan secara langsung, lebih monoton, mungkin bisa dibilang ceramah lah Bu ya, salah metode ceramah. Kemudian saya kan berharap ada buku paket nih yang dibagikan ke setiap murid. Seharusnya mereka membacakan buku paketnya, dibawa juga pulang ke rumah. Seharusnya mereka membaca sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu yang saya harapkan ya, seperti itu Bu. Harusnya mereka harus lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Itu sih harapannya Bu. Selain ada bukunya juga kan, ada metode ceramah juga itu yang saya gunakan Bu. Nah tadi kan Bapak menyinggung terkait media dan buku pembelajaran ya. Berarti perhatian muridnya Bapak itu, semangatnya mereka jadi seperti itu karena itu ya. Yang kemudian saya ingin tanyakan tuh, Bapak menggunakan buku ya pada saat mengajar? Buku saja Bu, buku saja. Hanya buku saja. Tidak melakukan metode lain? Tidak Bu, cuma saya membaca, menjelaskan begitu saja menggunakan buku Bu. Jadi itu bisa. Jadi kira-kira ke depannya supaya kemudian semangat anak-anak Bapak ini meningkat, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin begini ya Bu ya. Kalau saya hanya mengandalkan buku, sepertinya ini tidak akan berpengaruh besar terhadap semangatnya anak-anak. Untuk membangkitkan semangatnya anak-anak mungkin apalagi kalau kita perhatikan buku di sekolah kita kan ada yang sudah lusuh, robek, bahkan sampulnya mungkin sudah tidak, pokoknya tidak menarik lah Bu menurut saya. Jadi mungkin rencana saya adalah saya harus membuat pembelajaran lebih interaktif. Terus
saya mau juga dalam pembelajaran saya berlangsung, saya menayangkan video-video yang nuansanya kartun sesuai dengan umur SD kan, apalagi yang kelas-kelas bawah itu mereka sangat suka dengan kartun. Kemudian ini kan downloadnya juga video-video seperti ini kan banyak juga di channel-channel YouTube. Jadi saya rasa ini gampang lah untuk didapatkan. Kemudian saya juga ingin mengupayakan menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran ketika mereka jenuh, mungkin boleh kita ice breaking dulu atau games-games lah Bu, seperti itu. Oke ya, jadi Bapak sudah merancang ya Iya. pembelajaran yang bagaimana kemudian bisa menyemangati anak-anak Bapak ke depan Siap, ya. Bu, siap. Sudah kemudian melihat apa kegiatan yang bagus kira-kira menarik untuk pembelajaran Bapak kemudian ya. Bapak kira-kira bagaimana komitmen Bapak terhadap pelaksanaan ini? Rencana yang akan Bapak mulai nanti? Saya mungkin komitmennya sebagaimana yang saya ajukan sampaikan tadi, saya mungkin lebih mencari banyak praktik baik lah, kemudian cari video-video pembelajaran dulu, kemudian ice breaking yang bersebaran di sosial media itu kan bisa digunakan Bu, seperti itu. Jadi saya melaksanakannya dalam waktu dekat ini. Jadi kira-kira Bapak akan melaksanakan kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini. Besok kan ada materi saya di kelas 6, lusa ada juga di kelas 5. Jadi mungkin sebentar malam boleh saya langsung searching video-video terkait dengan materi video pembelajaran dan ice breaking ini. Seperti itu Bu, itu yang mungkin saya langsung action nanti malamnya Bu. Begitu ya Pak ya. Iya Bu. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Sepertinya cukup ya Bu. Saya sudah tercerahkan ini berkat dari Ibu juga. Iya ya Pak Sarip, sudah luar biasa itu ya. Apa yang sudah Bapak rencanakan itu sudah luar biasa. Dan tetap semangat Pak. Siap, semoga kedepannya anak-anak Bapak akan lebih bersemangat dengan metode yang Bapak sudah rancang, pembelajaran yang sudah Bapak rancang. Kemudian kalau nanti Bapak punya masalah lagi, ayo kita berbincang-bincang lagi. Saya ini juga pingin sekali mendengarkan ini apa yang Bapak rancang itu untuk Bapak terapkan. Saya pingin sekali mendengarkan lagi dari Bapak apakah itu terlaksana dengan baik atau bagaimana hasilnya ya. Siap, Bu. Jadi nanti kalau ada waktu kita berbincang-bincang lagi ya. Boleh. Terima kasih Pak Saya Sarip. mengucapkan terima kasih banyak Bu sudah mengambil waktunya, sudah menemani saya untuk menyampaikan unek-unek saya, dan alhamdulillah saya ada solusi Bu. Saya sih harapnya Ibu selalu bisa punya waktu untuk diskusi lah Bu kalau ada kendala-kendala di lapangan seperti itu. Ya, insya Allah Pak, saya selalu sedia ketika saya punya waktu longgar atau waktu luang. Silakan kita berbincang-bincang lagi, dan ya terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah mempercayakan saya sebagai tempat untuk Bapak mengeluarkan unek-unek Bapak dan permasalahan Bapak. Iya ya Pak, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Bu ya, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching. Iya, alhamdulillah Pak. Oke, bagaimana tadi prosesnya Bu? Apakah sudah berjalan lancar ya? Saya rasa sudah berjalan lancar dan sudah sesuai harapan saya. Oke, luar biasa. Nah, alhamdulillah kalau sudah berjalan lancar. Nah, setelah melaksanakan proses coaching tadi, ada nih Bu yang beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu ya untuk Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, nah apa saja nih yang Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator yang Ibu ingin capai? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching itu dengan menggunakan alur Tirta. Saya sudah dapat tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi kemudian saya juga sudah menggali potensi si coach sehingga kemudian dia sudah bisa terbuka dan mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Oke, baik. Alhamdulillah luar biasa Bu ya. Nah, Ibu betul ya sudah melakukan percakapan ya atau coaching dengan alur Tirta, dan berdasarkan pengamatan saya ya, yang Ibu lakukan tadi ada beberapa hal yang saya catat ini Bu ya. Seperti Ibu tadi saya amati ya sudah melakukan coaching dengan menggunakan
eh, apa eh, kehadiran penuh ya. Nah, kemudian selanjutnya ibu juga telah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik, sehingga si coach tadi itu betul-betul merasa nyaman untuk dia menyampaikan masalahnya. Kemudian selanjutnya di catatan saya ini Bu, Ibu juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Nah, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan sehingga menggali potensi, ya, menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tadi, ya. Cuma ada di catatan saya ini Bu, ya, terkait yang Ibu laksanakan terkait proses tirtanya tadi. Nah, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses tirta, ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, ya, kemudian tanggung jawab. Hanya saja ya perlu ada sedikit catatan saya sedikit saja, ya. Tirtanya sudah ada, ya. Cuma pada saat berjalan tadi, ya, ada yang harusnya rencana aksi tadi, yang harusnya Ibu tanyakan sebelum menanyakan komitmen, nah, atau tanggung jawab, ya. Tapi yang terjadi adalah Ibu menanyakan tanggung jawabnya dulu, baru rencana aksinya, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja sedikit barangkali Bu yang perlu kita Ibu perlu perbaiki ke depan, ya. Tapi untuk tirtanya sudah ada semua, seperti itu Bu, ya. Alhamdulillah Bu, ya. Nah, tapi masih boleh Bu, ya, menanyakan satu pertanyaan. Boleh, Pak. Nah, satu saja ya untuk sebelum kita mengakhiri perbincangan kita. Nah, Ibu pertanyaannya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ke depan, ya, berdasarkan hasil coaching tadi itu apa kira-kira? Iya, ya, gini Pak, ya, yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin belajar lagi lebih banyak tentang bagaimana mengcoaching dengan menggunakan alur tirta seperti tadi yang Bapak bilang saya sudah terbalik. Mungkin di kedepannya saya akan memperbaiki itu. Kemudian Pak, saya juga berharap bahwa nanti pada coaching-coaching berikutnya itu akan lebih baik, dan saya akan melakukan proses coaching dengan aturan-aturan yang sesungguhnya atau sesuai dengan alur tirta yang ada. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu, ya. Ibu sudah melaksanakan proses coaching dan ingin mengembangkan kompetensi Ibu yang Ibu sudah miliki tadi. Oke, saya pikir hari ini cukup, ya. Jadi ini yang menjadi catatan saya tadi, dan Ibu sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan. Jadi saya harap ke depannya proses coachingnya bisa lebih lancar lagi, ya. Makasih. Dan lagi-lagi seperti tadi coach dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk perbincangan kita hari ini. Iya, makasih juga Pak. Oke, cukup.